selalu jadi perdebatan tentang Mahkamah Konstitusi berwenang atau tidak, seperti yang dilakukan eksepsi oleh pihak terkait. Ternyata hari ini 88 hakimnya memutuskan bahwa Mahkamah Konstitusi itu berwenang. Jadi Mahkamah Konstitusi itu betul-betul berwenang sesuai dengan apa yang kami dalilkan. Tidak hanya menjadi mahkamah kalkulator dan hanya itu dimanapun. Nah, kaitan dengan 5 hakim yang akan berbeda terhadap pokok permohonan, kami membuat beberapa catatan. Nanti akan kami jelaskan secara pembagian, yaitu pertama bahwa setiap rekomendasi dari 5 hakim tersebut selalu ada yang direkomendasikan, yang disimpulkan. Contoh misalnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa telah terjadi pelanggaran etik oleh presiden. Ya. Lalu Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa Bawaslu kedepannya jangan lagi bertindak yang seperti saat ini, hanya prosedural, tidak menanggapi lapor-lapor. Dan banyak lagi rekomendasi-rekomendasi dari Mahkamah Konstitusi yang disampaikan dalam proses persidangan. Nah, kaitan dengan pokok-pokok permohonan yang lain akan dijelaskan secara bergantian ya, nanti untuk oleh konstitusi yang luar biasa. Dan 3 hakim konstitusi ini 3 Profesor Saldi Isra, Profesor Eni Nurbalisi. Saldi Isra dari Universitas Andalas Padang, Eni Nurbalisi dari UGM, dan Profesor Arif Hidayat dari UNJ. Itu menunjuk, dan mereka adalah hakim-hakim senior dibandingkan hakim-hakim yang baru. Bahkan ada yang baru sama sekali kan 2 hakim. Jadi kalau kita ingin melihat putusan yang mencerdaskan adalah apa yang disampaikan 3 dissenter, itu satu. Yang kedua, yang menarik adalah kalau cara pendekatan sengketa pilpres seperti 5 hakim konstitusi, maka tidak akan pernah permohonan pilpres itu dikabulkan dalam speedy trial seperti ini. Tadi kan dikatakan tidak cukup bukti, kemudian tidak menyertakan saksi dan ahli dan lain sebagainya. Padahal mereka sendiri mengatakan membatasi saksi dan ahli 19 saja. Jadi kan tidak mungkin, dan itu cuma diberikan waktu 1 hari untuk membuktikan. Sementara dalam pemaparan mereka kemudian bicara hal-hal yang detail satu-satu dan menuntut pembuktian yang lebih. Nah, untunglah Prof. Saldi Isra mengatakan seharusnya sidang seperti ini adalah sarana untuk menambah keyakinan hakim. Apa keyakinan hakim yang misalnya disampaikan Saldi Isra? 2 hal yang paling menonjol dan saya yakin diyakini kita semua, yaitu bansos itu digunakan untuk pemenangan 02, diyakini oleh Saldi Isra dan terbukti. Dia bilang baik bansos yang diambilkan dari dana bagian dari 496,8 triliun maupun yang automatic adjustment yang 50,14 triliun. Dan yang kedua, keterlibatan aparat negara. Itu jelas juga disampaikan Saldi Isra. Nah, kalau kita lihat komplain masyarakat, civil society termasuk yang amicus curiae, itu rata-rata bicara soal kecurangan pemilu yang bermuara pada penggunaan dana negara dan penggunaan aparat negara. Dan itu adalah bahaya laten, pemilu yang tidak jujur dan tidak adil serta tidak demokratis di mana-mana. Terakhir, alhamdulillahirobbilalamin, sebenarnya tim 01 tidak kalah dengan 03. Justru kami menang. Semua dalil yang mereka ajukan itu ditolak, yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya 02, Mahkamah hitung-hitungan, 02 ya, Mahkamah hitung-hitungan dengan 6 ahlinya. Ternyata mereka ditolak, termasuk juga eksepsi mereka ditolak. Nah, cuma kita dikalahkan oleh 5 hakim konstitusi yang menganggap yang apa yang kita sampaikan belum cukup. Itu saja, dan kami terus berbahagia dan berbangga, dan mudah-mudahan demokrasi kita hidup ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jelas. Semangat.
berpihak dan berpijak pada disentingnya pada putusan nomor 90, maka dipastikan permohonan kami. Karena posisinya kan salah satu dalil yang kami ajukan itu berkaitan dengan apa yang disebut dengan prosedur pendaftaran. Bila saja dissenting opinion dalam putusan 90 masih dijadikan basis dan dasar untuk memutus permohonan sengketa pilpres ini, dipastikan permohonan dari nomor 1 dan nomor 3 akan dikabulkan. Jadi pergeseran. Nah, ini soal-soal sifat-sifat kenegaraan. Teman-teman, tidak pernah ada dalam sejarah sengketa pilpres di Indonesia ada dissenting opinion, tidak pernah. 2004, 2009, 2014, never. Tidak. Jadi hari ini ada 3 hakim konstitusi yang membuat dissenting opinion, maka hakim konstitusi ini sedang menulis peradaban demokrasi di Indonesia. Dia sedang menulis sejarah demokrasi di Indonesia. Sehingga kepadanya harus diapresiasi salam takzim dari kami. Mahkamah Konstitusi marwahnya dijaga melalui proses dissenting opinion. Nyala obor demokrasi dihidupkan untuk menutupi noktah dalam kanvas hitam demokrasi. Itu pernyataannya. Jadi poin yang kedua itu yang menarik. Terus yang ketiga, dissenting opinion itu menyatakan perlu dilakukan pemilihan ulang suara, pemilihan suara ulang, pemungutan suara ulang. Bukan saya sebut ya, Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Dan kalau itu dilakukan, insya Allah kemenangan itu akan lahir dari bangsa. Dan yang paling menarik, kenapa perlu dilakukan pemungutan suara ulang? Dalil kami dan 3 orang hakim, dalil kami mengenai bantuan sosial itu terbukti telah dimanipulasi. Dan dalil kami mengenai adanya mobilisasi penyelenggara dan aparat, sehingga kemudian independensi mereka terjaga, itu terbukti menurut yang dahsyat konservatif. Semua dalil kami terpenuhi menurut konservatif. Semua terpenuhi. Nah, ini yang menarik. Yang keempat adalah tadi sudah dijelaskan masa depan. Alhamdulillah seluruh argumen yang dibangun oleh 02 yang terkait, terutama yang berkaitan dengan eksepsi, ditolak semuanya. Dan teman-teman bisa melihat seluruh pertarungan gagasan yang dirumuskan dalam putusan itu berkaitan dengan dalil kami, tidak ada dengan dalil mereka. Artinya dalil-dalil yang memang perlu dibahas satu persatu. Yang kelima, ternyata ada cukup banyak catatan di mana Mahkamah Konstitusi tidak masuk dalam perdebatan yang mereka membuat. Disebutkan bahwa Bawaslu tidak bisa menjalankan fungsinya secara optimal karena undang-undang tidak menuntut harusnya dalam posisi itu karena terjadi pelanggaran konstitusional, Mahkamah masuk untuk take over proses itu dan mengadili sendiri. Tapi Mahkamah belum cukup berani untuk mengambil perkara-perkara atau masalah-masalah yang belum cukup diatur. Salah satu yang paling menarik, Presiden Jokowi dalam sebuah pernyataan yang disebutkan harusnya punya kerelawanan untuk tidak menggunakan kebijakan, aktivitas dan program-programnya yang bisa diasosiasikan bagi kepentingan calon yang memang tidak dikenal. Cuma kemudian
Seharusnya karena ini adalah forum konstitusional, ada pelanggaran value of the constitution, terutama pasal 22 ayat 1, maka mahkamah harus masuk. Saya mau tutup, itu sebabnya palu emas yang harus diputuskan tidak terjadi seperti yang tadi satu Mei. Bapak lihat yang terjadi adalah palu gedang. Yang terjadi adalah palu gedang. Sehingga habis gelap terbuka terang belum terjadi. Belum. Selamat datang ke delapan. Delapan lagi. Allah umur panjang. Terima kasih. Kawan-kawan yang ingin menambahkan saja beberapa hal. Yang pertama, bahwa proses pemilu kita ini dari sejak awal menjadi pelanggaran etik dalam argumentasi yang dikemukakan oleh Majelis jelas bahwa pelanggaran etik ini dilakukan pertama kepada pemimpin tertinggi kita, yaitu Presiden Republik Indonesia. Persoalannya memang bagaimana mengukur dan menilai pelanggaran etik dalam proses yang namanya sengketa presiden, aturan-aturan pelaksanaan yang umum. Oleh karenanya, mahkamah merekomendasikan untuk membuat aturan-aturan itu. Yang kedua, saya kira yang penting juga dikemukakan oleh Prof. Ini yang menjadi argumentasi yang digunakan oleh para ahli yang hadir. Ternyata fakta-fakta persidangan apa yang dikemukakan bansos yang diberikan oleh Presiden kepada daerah-daerah yang disandarkan pada DOD dana operasi Presiden tidak diatur sebagaimana aturan yang dibuat. Itu jelas artinya di sini telah terjadi abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam melaksanakan yang namanya dana operasi Presiden tersebut. Yang ketiga, di samping itu saya kira yang tidak kalah pentingnya sudah meminta sesungguhnya kepada lembaga-lembaga yang terkait dalam hal ini Dewan juga untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang sebagaimana yang harus dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, belum waktu yang terlambat, proses yang ada di Mahkamah Konstitusi menjadi jalan, menjadi laluan bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggunakan hak angketnya dalam proses paling tidak dikemukakan di Mahkamah Konstitusi. Jadi kawan-kawan, dari seluruh argumentasi pelanggaran konstitusi, prosedural dan penyalahgunaan dana bansos dan mobilisasi aparat yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi ini paling tidak menurut 3 hakim itu sudah terbukti sah dan meyakinkan. Terima kasih. Ya, sedikit saja dari saya. Pertama, terima kasih media yang dengan sabar masih menunggu sampai sore hari ini, yang kita mulai sidang dari jam 9 pagi sampai jam setengah 4. Kalau saya melihat di dalam ruang sidang, pertama saya merasa bangga dan apresiasi khususnya kepada 3 hakim konstitusi yang punya dissenting opinion. Jadi kalau istilahnya kita 8 hakim konstitusi, kita itu menangnya 3. Jadi kita bukan kalah, menangnya 3. Yang 5 biasa, ya kira-kira begitu. Kemudian dari semua permohonan kita dibahas satu persatu dengan detail. Ini menunjukkan tim hukum nasional sangat profesional. Ya, sekali lagi saya apresiasi kepada tim hukum nasional, ada Pak Andri, ada Pak Refli, Pak BW, Pak Yani dan lain-lain. Saya sangat bangga dengan apa yang disampaikan dalam persidangan MK ini. Mudah-mudahan ke depan masih ada harapan, ya. Karena dengan melihat perkembangan 3 hakim konstitusi ini bisa membuat dissenting opinion dan menerima permohonan kita, insya Allah berikutnya ada tambahan lagi. Dan jangan putus harapan, saya yakin perjuangan masih belum berakhir. Kita terus berjuang untuk menegakkan keadilan. Terima kasih. Pak. Oke, saya. Rio dari CNN, Pak, karena tadi sempat disebutkan tentang opsi hak angket tadi oleh Bapak. Bagaimana komunikasi dengan 3 ketua umum partai di PKS, Nasdem dan juga PKB melihat hari ini dari 3 hakim dissenting opinion ini menyinggung keras sekali soal etika Presiden Jokowi. Saya kira dari apa yang telah dikemukakan oleh partai-partai di parlemen
kita tunggu saja, dan hasil putusan ini akan menjadi jalan lagi memberikan laluan dari bahan angket musyawarah majelis. Kemudian, karena putusan pengadilan sudah menyatakan diambil tanggung. Putusan pengadilan menyatakan bahwa ada ketimpangan mobilisasi. Putusan pengadilan ada menyatakan penyalahgunaan dana bansos dan sebagainya. Saya kira untuk menindaklanjuti lebih dalam karena putusan terbatas di Mahkamah Konstitusi, itulah tugasnya Dewan Perwakilan. Cukup. Pak, langkah selanjutnya gimana Pak? Apa fokus ke angket atau seperti apa? Langkah selanjutnya setelah itu? Iya, langkah selanjutnya nanti tanyakan kepada partai-partai politik. Memang kita sudah menyebut bahan yang lengkap. Ya, semua majelis hakim tadi mengakui bahwa peristiwa itu ada, tapi mereka pamungkani saja menyatakan bahwa itu sama. Ada yang mengatakan